punya kesempatan sekali lagi Tuhan kasih untuk bisa beribadah bersama-sama di dalam mesbah keluarga. Mari kita memulai ibadah di malam ini dengan menyanyikan pujian KPPK 328, Jiwaku Tenanglah. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Dari pagi hingga malam ini, kami tahu hanya karena kasih karunia-Mu saja kami boleh ada dalam keadaan baik. Terima kasih juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu bersama-sama sebagai sebuah keluarga. Kami sungguh bersyukur pada-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami di malam hari ini. Tuhan tolong kami, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk boleh masuk di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dan biarlah ibadah kami di malam ini, setiap puji-pujian yang kami naikkan, penyembahan kami, boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tolong kami juga untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam surga. Amin. Kita akan baca ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatan. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai Tuhan. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dari ayat yang pertama
membaca ini, Andrew dapat apa? Kalau kita misalkan kita dikasih Tuhan, mungkin dalam hidup ini ada ujian. Seperti sekarang kita lagi menghadapi pandemi corona ini, tetapi bahwa Tuhan itu pasti menyertai kita, pasti mendukung kita dan Nulis dapat apa dari ayat firman ini? Siapa yang menjadi tempat perlindungan kita? Siapa yang menjadi kekuatan kita? Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan, keselamatan kita, gunung batu, tempat perlindungan kita. Iya, jadi kalau saya dari ayat firman Tuhan yang kami baca malam ini, mungkin saya tekankan di ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dari ayat yang kita baca ini, di sini kita lihat Tuhan memerintahkan kepada kita, ya, bahwa kalau dalam kehidupan kita mungkin kita akan menghadapi cobaan, kita menghadapi tantangan, seperti pada masa sekarang ini kita dalam masa pandemi COVID, menghadapi segala kekhawatiran, kita bisa mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Karena kita harus punya yakin bahwa percaya bahwa Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Ya. Dan berdoa. Ya. Mari kita masuk dalam doa syafaat pada malam hari ini. Segala puji hormat kemuliaan kami hanya kembalikan kepadamu saja Allah, tempat perlindungan gunung batu kita. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau telah kumpulkan kami anak-anak-Mu membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Ya, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, pelita bagi kaki kami. Ya Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu, Gereja Kristen Kalam Kudus, ke dalam tangan pemberian kasih sayang Tuhan. Di dalam tengah wabah pandemi COVID ini, Tuhan mau menjaga, melindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan dari bahaya virus. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi sehingga kami tidak sakit ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mendoakan anak-anak kami yang sementara belajar melalui secara online, untuk memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah Indonesia, khususnya untuk pemerintah kota Ambon. Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Berikan mereka tuntunan, rahmat, dan kasih sayang. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Bapak akan akhiri ibadah malam ini dengan menaikkan sebuah pujian. Pujian ini menjadi ungkapan dari penuhnya keyakinan bahwa hanya Allah saja tempat perlindungannya kita. Hanya Allah, gunung batu dan keselamatan kita. Karena itu kita tidak perlu takut secara berlebihan, tapi kita boleh tetap tenang tinggal di dalam Dia. Ayo kita nyanyikan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Gunung batu
Selanjutnya kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Penginjil Marco Moko. Baik, terima kasih Ibu Dewi, Pak Hansen, Andrew dan Yunis yang sudah jadi WL untuk ibadah Komisi Wanita malam hari ini. Baik ibu-ibu dan mungkin ada bapak-bapak yang bergabung dengan ibadah kita malam hari ini. Saya senang sekali kita bisa berjumpa lagi meskipun via online. Kiranya dimanapun ibu bapak berada, Tuhan terus beserta dengan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa, di tengah kondisi pandemi COVID yang semakin hari semakin meningkat, namun Engkau ya Tuhan terus menjaga dan melindungi kami. Keberadaan kami hari ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami sungguh berterima kasih. Malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar Engkau menolong kami untuk mengerti dan memahami. Serta melakukan firman yang kami baca dan kami renungkan. Hamba-Mu yang berkekurangan. Layakkan, kuduskan dia. Sehingga ia dipandang Engkau layak untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu berbicara kuat bagi kami semua. Termasuk bagi hamba-Mu yang menyampaikannya. Makasih Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik ibu-ibu yang diberkati Tuhan dan mungkin sekali lagi ada bapak-bapak yang bergabung. Pembacaan Alkitab yang diberikan kepada saya diambil dari Mazmur 42 ayat 6 dan ayat 12 saja. Nanti sebentar dalam pembahasan saya akan sedikit memberikan latar belakang dari Mazmur 42. Jadi sekali lagi Mazmur 42 ayat 6 dan ayat 12. Kemudian saya menambahkan bacaan pendukung yakni dari Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Nah Mazmur ini bisa menjadi pendukung untuk Mazmur 42 atau kedua-duanya bisa saling melengkapi. Sehingga poin yang ingin kita capai lewat tema malam hari ini bisa lebih kuat munculnya. Oke baik, mari kita melihat Mazmur 42 ayat 6 dan 12 di dalam konteks besar Mazmur 42 yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia Kerinduan kepada Allah. Ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Ayat 12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Mari kita melihat Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dunia kita hari ini diperhadapkan dengan fakta yang sangat menghancurkan hati. Kematian dari hari ke hari terus bertambah. Dalam kematian ini ada banyak sekali hal yang memilukan.
Seorang suami harus kehilangan istrinya. Seorang ibu harus kehilangan anaknya. Seorang istri harus kehilangan suaminya. Bahkan seorang anak mungkin harus kehilangan kedua orang tuanya. Belum lama kemarin di Surabaya, pasangan suami istri dokter, suaminya sudah meninggal dan istrinya sedang sakit parah. Ada banyak sekali hal yang memilukan. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga harus menahan lapar. Beberapa waktu yang lalu istri saya bercerita bahwa di sekolah tempat ponakan kami bersekolah, sekolah TK, ada seorang anak yang dulunya gendut. Namun belum lama masuk rumah sakit karena gizi buruk dan menjadi kurus. Hal ini disebabkan karena jualan mamanya tidak lagi laku. Sehingga untuk makan saja mereka sulit. Mamanya dulunya berjualan di pinggiran jalan. Tapi sekarang orang sudah jarang keluar rumah. Pergerakan orang mulai sangat dibatasi. Makanya tidak heran berbagai jualan mereka tidak lagi laku. Sehingga untuk makan saja mereka sulit. Sayangnya sampai hari ini belum ada tanda-tanda bahwa kondisi kita ini akan membaik. Bahkan beberapa hari terakhir kita sudah mendengar informasi dari para saintis bahwa kita mungkin perlu berdamai dengan COVID-19. Artinya kita perlu membiasakan diri kita dengan COVID-19. Di mana kita bisa hidup bersama meskipun tetap menjaga diri kita masing-masing. Nah, bahasa yang digunakan oleh para saintis adalah new normal atau keadaan normal yang baru di mana kita harus bersahabat atau berdamai dengan COVID-19. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam Mazmur 42 yang menjadi teks utama kita malam hari ini, di sana diceritakan sebuah kondisi yang mungkin jauh lebih mencekam dari kehidupan kita hari ini. Latar belakang Mazmur 42 itu berbicara tentang orang Israel yang berada di pembuangan di Babel. Saat itu mereka ada di Babel. Mereka diperbudak di Babel. Dipaksa untuk bekerja di Babel. Semua yang mereka lakukan harus tunduk di bawah pemerintahan Babel. Jika mereka diperbudak, maka hidup mati mereka ada di tangan pemerintah Babel. Semua kehidupan mereka diatur oleh pemerintah Babel. Dalam konteks perbudakan, kehidupan orang Israel saat itu atau penyiksaan yang mereka terima saat itu hampir mendekati kematian. Nah, saudara-saudara, dalam kondisi ini untuk beribadah saja mereka tidak leluasa. Mirip-mirip dengan kita takut dengan COVID sehingga gereja harus ditutup, tapi mereka yang dulu takut dianiaya, takut dibunuh, takut disiksa kalau mereka melakukan hal yang seperti itu tanpa izin dari Babel. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangankan beribadah kepada Allah. Allah yang mereka andalkan saja dijelek-jelekkan atau diolok-olok. Orang Babel berkata, "Di mana Allahmu?" Ibu bapak yang diberkati Tuhan, makanya tidak heran pada ayat 1 dalam pasal 42. Di sana pemazmur mengatakan demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Teks ini sedang memberikan penggambaran yang sangat hidup, seolah-olah ada seekor rusa yang kehausan di tengah hutan. Rusa ini sedang mencari air. Dalam usahanya yang keras untuk mencari air demi memperpanjang hidupnya dan memuaskan dahaganya yang tidak tertahankan itu, sang rusa itu malah menemukan tanah yang tandus dan kering kerontak. Betapa malang dan menderita sang rusa itu. Ibu bapak, pada ayat yang kedua, pemazmur seolah-olah mengatakan, "Akulah rusa yang merindukan air itu." Namun yang ketemukan hanyalah tanah yang tandus dan kering kerontak. Dalam ayat 2 ini penyataan yang sangat menggetarkan hati dari pemazmur. Pemazmur berkata, "Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bolehkah aku melihat Allah?" Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam ayat ini dijelaskan bahwa pemazmur merindukan, membutuhkan Allah. Namun dia tidak menemukan Allah. Karena ia tidak menemukan Allah, dalam ayat 4 dia berkata,
air mataku menjadi makananku. Makanya tidak heran para penafsir, para orang-orang yang menafsir Alkitab disebut teolog, menyebut bahwa Mazmur ini sebagai Mazmur ratapan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini seluruh dunia terluka dan berduka. Kita mulai ketakutan dan khawatir apakah COVID ini akan berlalu atau tidak. Selama beberapa bulan ke belakang, dampak COVID sudah merenggut banyak sekali jiwa. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan beberapa bulan ini juga banyak sekali orang berdoa, berlutut dan menangisi keadaan yang terjadi hari ini. Dunia sedang terluka. Dunia sedang berduka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di tengah keadaan ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, merataplah. Ya, merataplah. Meratap bukanlah dosa, bukan pula tanda kekalahan kita. Dalam Mazmur 13 ayat 4, di firman Tuhan yang kita baca di sana ada kalimat, buatlah mataku bercahaya supaya aku jangan tertidur dan mati. Artinya sang pemazmur telah sangat lama menangis, telah sangat lama bersedih, dia telah begitu lama dia meratap. Karena itu ketika pergumulan hidup terasa begitu berat dan menghancurkan kita, merataplah. It's okay to be not okay. Tidak masalah, merataplah. Banyak orang mencoba mencari jawaban terhadap misteri penderitaan. Penganut rasionalisme berusaha mencari penjelasan yang rasional. Mereka yang menganut paham romantisme berusaha mencari celah untuk bernafas dengan kelegaan. Namun bagi kita, orang Kristen, ketika pergumulan yang berat dan menghancurkan itu menyerang kita dan kita tidak punya jawabannya, maka menangislah, merataplah, dan arahkan tangisan dan ratapan kita itu kepada Allah. Karena seperti yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Namun firman Tuhan tidak pernah meninggalkan kita pada proses meratap saja, saudara-saudara. Ratapan di dalam kekristenan merupakan salah satu jalan di mana kita menuju tarian sukacita. Di tengah ratapan kita, di waktu yang sama, kita membangun harapan. Firman Tuhan memberikan kita ruang untuk meratap, namun tidak meninggalkan kita sampai di situ saja. Karena Allah setia dan Ia mengasihi kita. Dalam Mazmur 13 yang kita baca dalam ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Setelah dalam ayat 1 dan sampai ayat ke-4, dalam pasal 13, pemazmur meratapi kehidupannya yang penuh pergumulan, ia tidak dapat memahaminya, mengapa semua itu terjadi padanya, bahkan Allah terasa begitu jauh. Dalam ayat yang ke-6, pemazmur mengatakan hal yang mengejutkan. Dia berkata, tetapi aku kepada kasih setia, aku percaya. Sekali lagi, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Di tengah penderitaan yang berat dan di tengah ketidakmengertian kita atas semua hal yang terjadi, atau di tengah ketidakpengertian pemazmur atas semua hal yang terjadi, pemazmur tetap percaya bahwa Allah setia. Singkatnya, Allah adalah harapan kita. Dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 dan ayat yang 12, di sana dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi, berharaplah kepada Allah yang setia itu. Karena itu, ibu-ibu komisi wanita, dan mungkin ada bapak-bapak yang bergabung dengan kita dalam melewati berbagai pergumulan. Hidup kita mungkin hancur, semangat kita melemah. Pergumulan itu memporak-porandakan kehidupan kita. Pergumulan itu melululantahkan keberadaan kita. Maka merataplah.
menangislah. Ratapilah kerapuhan kita, ketidakmengertian kita, ketidakberdayaan kita, kehilangan kita, penyesalan kita, dan lain sebagainya. Ratapilah, tangisilah itu. Namun di tengah ratapan itu, firman Tuhan mengingatkan kita, berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah yang kasih-Nya setia kepada kita. Merataplah dan berharaplah kepada Allah. Karena seperti kata Rasul Paulus, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, baik yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ketika kita menaruh harap kepada Allah, Paulus berkata, pengharapan itu tidak mengecewakan. Kiranya Tuhan yang penuh kasih setia itu menyertai kita semua. Dimanapun ibu-ibu berada, dimanapun keluarga kita berada. Kiranya Tuhan beserta dengan kita. Bahkan ketika kita tidak merasakannya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jalanilah hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Jika ada hal-hal yang menghancurkan kehidupan kita, menangislah, ratapilah. Namun di tengah ratapan itu, ada pengharapan yang kita bangun dan kita arahkan kepada Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyadari kerapuhan kami. Betapa rapuhnya hidup kami, ya Tuhan. Namun ketika kami mengingat bahwa Engkau Allah yang memelihara kami sampai hari ini, maka bangkitlah semangat kami. Karena Tuhan yang kami percaya sudah menuntun kehidupan kami sampai hari ini. Bukan dari kata orang kami mendengar tentang Engkau, ya Tuhan. Namun kami mengalami di dalam kehidupan kami bahwa Bapa yang setia itu tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami, anak-Mu yang berharap kepada Engkau. Engkaulah pertolongan kami, ya Tuhan. Kalau bukan kepada Tuhan, kepada siapa lagi kami mengadukan hidup kami. Tolonglah kami, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, ibu-ibu, komisi wanita, dan bapak-bapak mungkin yang bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Amin.